Pemirsa 898 warga di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Sampai saat ini vaksinasi di Kabupaten Ngada sudah mencapai 53.000 dari target 109.000 lebih warga. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, dan juga tercapainya target 70% vaksinasi dari pemerintah, Polri bersama TNI memberikan 898 warga di Kabupaten Ngada vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi ini digelar di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Ngada, yakni Kecamatan Soa, Kecamatan Riung, dan juga Kecamatan Bajawa, dengan sasaran remaja usia 11 tahun dan masyarakat umum hingga usia 59 tahun. Kegiatan vaksin massal ini digelar di seluruh wilayah jajaran Polres Polda NTT, dipantau langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dari Labuan Bajo, Manggarai Barat melalui video conference. Selain vaksin massal, Polres Ngada juga membagikan sembako kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Kapolres Ngada Rio Cahyowidi menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan Panglima TNI dan Kapolri, target pemerintah secara nasional akhir tahun harus mencapai 70%. Kendala yang dialami di Kabupaten Ngada adalah masih ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau internet, sehingga menyulitkan warga untuk memperbaharui status vaksinasinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri bahwa target pemerintah secara nasional akhir tahun ini harus mencapai 70%. Untuk di Kabupaten Ngada sendiri, kita tercatat oleh kita, memang kita ada kendala, di mana di wilayah-wilayah tertentu di wilayah kita masih susah sinyal, sehingga pada saat vaksinasi, dia tidak bisa input data langsung secara online. Jadi untuk sampai capaian saat ini, dari 109.000 sekian target vaksin ke masyarakat, kita sudah mencapai 53.000 lebih. Sampai saat ini vaksinasi di Kabupaten Ngada sudah mencapai 53.000 dari target 109.000 lebih warga. Dari Nusa Tenggara Timur, kontributor Nusantara TV, Elpin Basan melaporkan. Pemirsa, bagaimana pencapaian vaksinasi di Kabupaten Ngada serta bagaimana penanganan COVID di sana? Selengkapnya kami akan hadirkan dalam dialog Nusantara siang berikut ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Kapolres Ngada AKBP Rio Cahyowidi. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Pak Rio, boleh diinformasikan bagaimana jalannya serbuan vaksinasi kemarin di Kabupaten Ngada? Baik, jadi dapat kami jelaskan bahwa kemarin pada hari Sabtu tanggal 6, kita di Polda NTT melaksanakan vaksinasi serentak seluruh jajaran. Menindaklanjuti hal tersebut, kami bekerja sama dengan unsur TNI dan juga tidak lupa dengan Dinas Kesehatan juga turut serta melaksanakan. Kegiatan kemarin dilaksanakan di kecamatan. Yang pertama di Kecamatan Bajawa, kemudian di Soa, dan juga di Kecamatan Riung. Jadi untuk di Bajawa sendiri, sebenarnya kita mau laksanakan di rumah ibadah. Ya. Namun karena terkendala cuaca yang saat ini dan sedikit angin, kami khawatir bisa berdampak menjadi penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi. Kemudian kami rapatkan dan kemudian dipindahkan ke Aula Polres. Namun tidak mengurangi makna bahwa kegiatan tersebut tetap kita laksanakan. Kemarin target di Bajawa 550 bisa terpenuhi, dan secara total di Kabupaten Ngada pada hari Sabtu 20. Selain kegiatan vaksinasi, kemarin kami juga membagikan sedikit sembako kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dan juga yang masyarakat kita yang terdampak dari COVID-19. Demikian.
Baik, Pak Rio, bagaimana antusias warga sekitar dengan diadakannya vaksinasi ini, Pak? Baik, jadi untuk berbicara secara umum, masyarakat kita di Kabupaten Ngada antusiasnya cukup baik, Bapak. Baik, Namun memang ada sebagian kecil di daerah-daerah tertentu yang masih sedikit antipati karena mungkin termakan yang tidak benar. Dalam kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan khususnya di Kabupaten Ngada yang kesempatan melihat berita ini, mohon tidak mengikuti atau mendengar berita-berita bahwa kita tahu semua vaksin ini aman. Terbukti di Kabupaten Ngada sudah 50.000 yang sudah tervaksin masyarakat kita dan tidak pernah ada masalah. Baik. Seiring dengan adanya berita bohong atau hoax yang beredar di masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 ini, bagaimana cara membentuk kesadaran warga akan pentingnya vaksinasi dari Polres Ngada sendiri, Pak Rio, dan bagaimana dengan upaya itu? Apakah memang mengalami kesulitan atau justru masyarakat dengan diadakannya sosialisasi dari Polres Ngada ini justru sangat mudah untuk memahami bahwa pentingnya vaksinasi COVID-19 ini, Pak Rio? Baik, Bapak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang kami sampaikan tadi adalah di tempat-tempat tertentu dan itu sangat sebagian kecil. Tapi di sebagian besar wilayah kami di Kabupaten Ngada, masyarakat antusiasnya cukup luar biasa. Baik. Sehingga kami juga tetap sampai kami menugaskan personil kami di Polsek bekerja sama juga dengan rekan-rekan dari TNI, dari Babinsa dan Koramil untuk sebisa mungkin menjemput masyarakat yang akan atau dijadwalkan melaksanakan vaksinasi. Baik. Kemudian juga kita melaksanakan himbauan setiap hari kita laksanakan melalui Babin kami, melalui personil dari Binmas dan Polsek untuk menyampaikan bahwa vaksinasi ini merupakan hal yang penting untuk mencapai herd immunity dan kemudian vaksin ini juga aman dan sudah dilegalkan oleh pemerintah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Baik. Sudah berapa kali serban vaksinasi di wilayah Ngada dilaksanakan, Pak Rio? Sudah sangat sering sekali, Bapak. Minimal kita mungkin seminggu 3 kali kita pasti laksanakan. Baik, selanjutnya ada di lokasi mana biar masyarakat mengetahui bahwa ada serban vaksinasi kembali untuk memudahkan warga mengaksesnya bagaimana pula, Pak Rio? Baik, jadi untuk jadwal biasanya kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaannya, namun kalau untuk vaksinasi Polri, tempat tetapnya tentunya di Aula Polres Ngada. Baik. Untuk kemudahan aksesnya, lokasi, info lokasi, waktu pendaftaran dan lain sebagainya, warga bisa mengakses di mana, Pak Rio, untuk informasi tersebut? Baik, khusus kalau untuk pendaftaran, biasanya memang hari sebelumnya kita sudah jadwalkan dan kita sampaikan kepada para masyarakat yang akan mendapat jadwal vaksinasi, Bapak. Apalagi kalau vaksinasi kedua, dia sudah kita pantau terus dan menjelang 2 hari pelaksanaan vaksinasi itu sudah kita sampaikan. Untuk vaksinasi pertama tentunya kita siap untuk turun ke masyarakat, bisa ke anggota kami dari UNKES, yaitu Bintaran, biasanya rekan kami dari urusan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan bersama fungsi Binmas melaksanakan pendataan dan pendaftaran untuk masyarakat yang akan divaksin. Baik. Kalau tadi di awal, Anda sudah menyebutkan kendala yang ditemui di lapangan. Adakah kendala lain yang ditemui saat serban vaksinasi ini? Lalu bagaimana pula penanganannya dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI serta pihak lain yang terlibat dalam serban vaksinasi ini? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Rio, karena kita harus break sejenak. Nusantara Siang masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa masih bersama Kapolres Ngada AKBP Rio Cahyuwidi masih terkait dengan serban vaksinasi yang digelar. Pak Rio, boleh diinformasikan kembali kendala-kendala yang ditemui tim, baik dari tim kepolisian, TNI, dan sejumlah tim yang tergabung dalam serban vaksinasi kemarin, dan bagaimana pula penanganannya, Pak Rio?
Baik, jadi bisa kami sampaikan bahwa kendala paling utama beberapa waktu belakangan memang kami terkendala dengan kesulitan distribusi vaksin. Artinya kabupaten kami agak sedikit kurang, ya sampai sempat habis. Namun kisaran 2-3 minggu belakangan vaksin itu sudah sangat banyak sekali, sehingga saat ini kami sedang memfokuskan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Sekarang yang perlu atensi adalah pembagian jadwal para nakes ini, jangan sampai juga nanti menjadi kendala karena mereka juga bertugas di tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak permasalahan di kami saat ini sebenarnya tidak ada, tinggal mendistribusikan vaksin ini untuk diberikan kepada masyarakat, namun jangan sampai terkendala nakesnya bertabrakan jadwal ataupun terlalu lama meninggalkan kesatuan tempat tugasnya, sehingga masyarakat yang belum pelayanan kesehatan tidak terkendala. Baik, bagaimana dengan pengaksesan aplikasi Peduli Lindungi yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melihat sertifikat vaksin, terus kemudian untuk mengakses sejumlah tempat lokasi seperti wisata, terus kemudian sekolah maupun tempat perbelanjaan. Apakah sudah teredukasi dengan baik soal penggunaan aplikasi tersebut, Pak Rio? Baik, jadi untuk aplikasi Peduli ini di sini sudah selalu dihimbaukan kepada masyarakat, dan masyarakat yang memiliki alat komunikasi berupa HP juga sudah banyak yang menggunakan. Namun ya masih banyak masyarakat kita yang berada di pedalaman juga belum memiliki HP, sehingga beliau-beliau yang pada posisi tersebut mungkin agak kesulitan sedikit. Baik, kalau secara umum kita bicara soal laju angka COVID-19 di Ngada, cenderung mulai melandaikah atau justru masih ada terus peningkatan kasus positif? Secara umum saja, Pak Rio. Baik, terima kasih. Secara umum merupakan berita gembira bagi kita semua di Kabupaten Ngada bahwa dalam waktu 2 bulan terakhir kita turun lebih dari 1.100, Bapak. Jadi 2 bulan yang lalu kita 1.100 sekian, saat ini hanya tinggal 6 orang. Oke. Baik, lalu bagaimana kalau kita bicara soal protokol kesehatannya? Meskipun kasusnya sudah trennya menurun, tapi kita harus fokus juga terhadap penerapan protokol kesehatan bagi warga di sekitaran Kabupaten Ngada. Menurut Anda seperti apa? Baik, jadi untuk protokol kesehatan ini tetap kita galakkan. Tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri, selalu kami berdampingan dengan rekan-rekan dari Satgas COVID-19 maupun bapak-bapak dari TNI. Kita sudah membuat tim dan ada pikirnya setiap hari kita keliling untuk penertiban protokol kesehatan. Dan ini masih kita laksanakan dengan kawan-kawan yang ada di Kabupaten Ngada, dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa zero kasus di Kabupaten Ngada. Baik, bagaimana dengan kemudahan mereka mengakses masker? Mungkin ada warga di sana yang, mohon maaf, dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sehingga kesulitan untuk mengakses masker untuk digunakan sehari-hari. Bagaimana bentuk kepedulian dari Polres Ngada sendiri terkait hal tersebut, Pak Rio? Baik, jadi untuk ketersediaan masker, kami melihat di pasar-pasar atau tempat penjualan ataupun tempat-tempat kesehatan di Kabupaten Ngada stoknya sangat-sangat cukup. Dan saat ini juga harganya sangat terjangkau. Sehingga menurut kami tidak menjadi masalah untuk mendapatkan alat kesehatan berupa masker. Namun di samping itu kami dari Polres Ngada juga sudah mempersiapkan, kami masih punya stok 1.000 masker yang selalu dibawa oleh petugas kami di lapangan, manakala masyarakat yang tidak punya masker atau tidak memakai masker, kita selalu berikan kepada masyarakat. Baik Pak Rio, terakhir mungkin kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Terus kemudian berdasarkan informasi juga tingkat kriminalitas untuk masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan lain sebagainya itu juga meningkat. Bagaimana dengan situasi keamanan terkait dengan
tingkat kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Ngada secara khusus dan secara umum di sejumlah wilayah lain mungkin yang Anda dapatkan informasi dari Polres-Polres sekitar, apa yang bisa diinformasikan? Ya baik, saya melihat bahwa dalam pandemi COVID-19 ini, khusus di Kabupaten Ngada, sebenarnya tidak berdampak kepada situasi Kamtipmas. Baik. Masyarakat tetap melaksanakan dan tidak ada hal-hal atau kejadian menonjol yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama pandemi. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rio, kita harapkan memang serbuan vaksinasi ini terus digencarkan untuk mencapai target 70% imunisasi demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di wilayah Ngada. Kita pantau terus. Terima kasih AKBP Trio Cahyobidi, Kapolres dari Kabupaten Ngada telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat siang Pak Rio, salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih.